Hello, my student, John Level. Welcome back with Teacher Coki. Ya, kita bersyukur pada hari ini, 30 September 2020, kita kembali belajar komputer di kelas John Level. Nah, untuk anak-anak teacher, hari ini materi pembelajaran kita adalah membuat puzzle di Microsoft Office Word. Nah, harapannya kamu tetap semangat, tetap sehat selalu, dan penuh sukacita ya. Nah, baiklah anak-anak teacher, sebelum kita mulai, marilah kita buka dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini yang selalu menemani kami. Sebentar ya Tuhan, kami mau mulai pembelajaran kami, pelajaran komputer di kelas John Level. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti setiap pembelajaran yang boleh kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, untuk anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar membuat puzzle di aplikasi Microsoft Office Word, ya. Nah, puzzle itu apa? Nah, sebelum kita masuk cara membuatnya, kita harus tahu dulu puzzle itu seperti apa. Nah, puzzle itu seperti ini. Nah, ada gambar, kemudian ada garis-garis pemisah antara gambar satu dengan gambar yang lainnya, atau gambar kotak satu dan kotak kedua dan seterusnya, sehingga membentuk menjadi sebuah puzzle-puzzle di dalam sebuah gambar. Nah, puzzle itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya teka-teki atau bongkar pasang. Nah, puzzle adalah media yang dimainkan dengan cara bongkar pasang. Nah, jadi kita hari ini akan belajar membuat puzzle di aplikasi Microsoft Office Word, ya. Nah, hal yang diperlukan untuk membuatnya adalah di dalam laptop kita atau komputer kita terdapat sebuah gambar, satu gambar saja, dan kemudian shape. Nah, shape ini apa? Shape ini artinya adalah bentuk, ya. Shape ini artinya bentuk. Nah, bentuk-bentuknya di mana kita dapatkan? Nah, di komputer kita juga. Nah, di menu apa? Shape. Shape ini bisa ditemukan di menu Insert, ya. Nah, nanti dari sini kita bisa ambil sebuah bentuk, ya. Oke. Langsung saja kita membuat puzzle-nya. Nah, yang terutama kita membuat dokumen baru atau membuat dokumen baru untuk sebagai tempat medianya. Dari menu home ini kan ada di samping menu file, ya. Kita perhatikan di menu home ada menu file untuk membuat dokumen baru. Kita klik new, ya, new, kemudian klik blank document. Nah, atau ya kita buka Microsoft Office Word dengan baru kembali, ya. Kita buka ulang Microsoft Office Word-nya. Nah, kita sudah membuat dokumen baru. Nah, di sini yang pertama tadi yang dibutuhkan tadi apa? Satu buah gambar, ya. Nah, kita pilih gambarnya, boleh di menu insert. Nah, kemudian pilih picture, memasukkan gambar, ya. Kemudian pilih this device. Nah, misalnya kita pilih gambar ini deh, gambar tanaman, ya. Kamu boleh terserah mau gambar foto hewan juga boleh. Kita pilih salah satunya di sini, ya. Kemudian klik insert. Nah, di sini sudah ada gambarnya, ya. Nah, puzzle-nya boleh diperbesar lagi atau diperkecil atau sesuai ukuran awalnya. Nah, misalnya puzzle-nya ini ada berapa kotak? Kita kembali ke yang ini. Puzzle-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 puzzle panjangnya. Lebarnya ada 4 puzzle. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 24 puzzle, ya. Nah, di sini kita mencari bentuk kotak persegi saja. Kalau kotak yang seperti ini belum disediakan dari fitur Microsoft Office Word. Nah, kita kembali ke sini. Nah, jadi kita coba membuat puzzle dengan puzzle ini kita kalikan saja 4 kali 3, ya. Ke kanannya ada 4 kotak, ke bawahnya ada 3 kotak. Nah, kita sudah sediakan gambarnya. Yang kedua yang ini tadi, kita membuat sebuah bentuk. Nah, bentuknya apa? Kita ambil persegi saja, ya.
Nah, di menu insert, pilih shape. Nah, kemudian kita pilih yang ini, ya, rectangle. Nah, kemudian kita bentuk satu buah, ya. Nah, di sini. Oke. Nah, kemudian kita sediakan dulu satu bentuk saja, satu shape aja, ya. Kita pastikan ini sudah cukup, ya. 2, 3, 4. Nah, ini kurang lebar. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita tekan tombol CTRL, ya, untuk mengkopinya. Tekan dan tahan tombol CTRL di keyboard kamu. Kemudian klik kiri, seret ke sebelah yang kita inginkan. Nah, apakah sudah cukup 4? Oh, ternyata berlebih. Nah, bagaimana caranya? Ya, cara mudahnya. Nah, kita tentukan dulu gambarnya ini. Tadi yang sudah teacher ini kita hapus dulu setnya, bukan yang gambar ini ya. Ininya dihapus. Nah, kemudian kita ukur dulu panjangnya mau berapa. Kita klik gambarnya, ya, pilih menu format. Nah, panjangnya ini sekitar 8,4. Nah, panjangnya 8,4. Kita buat deh jadi 10 saja ya, 10 cm. Kita klik di sini tambah supaya membaginya mudah. Nah, ke bawahnya berapa? Nah, misalnya kalau kita mau bagi dia 3, berarti kita buat dia menjadi, boleh terserah misalnya. Cer, ini kok ngikut cer? Nah, caranya supaya tidak berubah lebar atau panjang yang sudah kita buat. Nah, kita ngubahnya dari sini, ya. Kita klik gambarnya dulu di menu format. Nah, di size-nya ini kan ada icon panah kan kecil. Kita klik. Nah, ini centangnya dihapus, ya. Centangnya dihapus. Nah, kemudian ini perhatikan dia pada posisi tab size ya, bukan di sini atau di sini, tapi di size. Hapus centangnya. Nah, di sini kita buat. Kalau height ini adalah tingginya atau lebar. Tadi kita mau buat ada panjangnya 4, ke bawahnya 3 kotak ya. Panjangnya 4 kotak, ke bawahnya 3 kotak. Nah, misalnya kita buat ini 12 ya. Nah, ini nggak ngikut kan? Nah, tingginya tingginya 12. Oke. Ketik sendiri juga boleh, ketik manual ya. Nah, panjangnya ini kita buat, oh maaf, ini 12. Nah, panjangnya kita buat misalnya 12 juga boleh ya, supaya persegi. Kemudian klik OK. Nah, sudah jadi. Kita kurangi tampilannya supaya lebih jelas ini ya. Oke, sedikit lagi. Nah, ini ukurannya 12, ini 12. Nah, cara membuat shape-nya ya, kita ambil di menu insert, kemudian pilih shape, kita ambil salah satu rectangle, kita bentuk, terserah di sini dulu juga satu nggak apa-apa ya, nanti kita ukur. Nah, ukurannya kita klik shape-nya ini, kita atur dulu satu shape untuk kita copy ke shape yang lainnya. Nah, warnanya ini kita hilangkan warna birunya. Caranya kita klik shape-nya ya. Kemudian pada menu format perhatikan di shape fill, klik, pilih no fill. Nah, kemudian ini dia. Nah, ini kan ada garisnya masih halus kan? Kita pertebal caranya. Klik shape-nya tadi. Nah, kalau tidak bisa menemukannya, klik pada pinggirnya. Pastikan pas ya di pinggirnya. Oke. Kemudian di menu format kita tebalkan line-nya atau garis. Tadi kan shape fill mengganti warna, shape outline mengganti warna garisnya. Kita klik shape outline, pilih weight, ketebalan. Nah, kita pilih misalnya 2/4. Nah, sudah ya. Nah, kita sudah membuat tadi panjang gambarnya ini 12 kali 12. Nah, sekarang shape-nya mau kita buat ada 4 kotak memanjang ya. Maka 12 bagi 4 sama dengan 3 ya. Oke.
maka harus ada 3 kali 3 di sini ya. Nah, panjangnya 3, ke bawahnya 4. Oke? Nah, kita klik shape-nya, kemudian menu format. Nah, maka ada 4 kotak, maka ini harus 3 kita buat ya. 3, ke bawahnya ada berapa kotak tadi? Ke kanannya ada 4 kotak, ke bawahnya ada 3 kotak, maka 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, maka ke bawahnya ini ya, ke bawahnya ada 4 cm. Kemudian ke kanannya 3 ya, ini lebarnya. Nah, ini kita kurangi. Nah, oke. Sudah jadi satu shape. Nah, shape inilah yang akan kita copy untuk membentuk puzzle persegi ya. Nah, caranya kita klik dulu shape-nya ya. Pastikan shape-nya sudah kita klik, bukan gambarnya ya. Ini kan gambarnya lagi aktif kan. Nah, kita klik dulu di luar ini. Nah, baru pastikan kita klik garis shape-nya. Kemudian tekan tombol CTRL atau tombol kontrol di keyboardnya, tekan dan tahan. Kemudian klik kiri pada mouse kamu, tahan klik kirinya, seret keluar. Oke. Nah, jadi 2. Sama juga, ke shape yang lainnya juga begitu. Tekan tombol CTRL, klik kiri tahan, seret keluar. Nah, bentuklah hingga rapi. Kemudian seret lagi keluar. Nah, bila kurang pas, kamu bisa menyesuaikannya dengan panah kursor ya di keyboard kamu, yang panah ke kanan, panah ke atas ya. Nah, kita sudah jadi 4 kotak pada baris pertama ya. Nah, cara mengkopinya supaya lebih cepat, kita klik semua kotak shape yang sudah kita buat. Caranya kita klik dulu ini ya. 1, tekan tombol CTRL, tekan kotak yang kedua, kemudian tekan kotak yang ketiga, kemudian tekan kotak yang keempat. Pastikan di garisnya, bukan pada gambarnya ya. Nah, jadi sudah kita klik, sudah pilih ya. Nah, kemudian tekan tombol CTRL ya. Tekan tombol CTRL, klik kiri tahan, seret ke bawah ya. Sama seperti membuat satu kotak tadi. Nah, lepas. Kemudian satu kotak lagi. Nah, kita tinggal tekan CTRL aja. Kemudian klik kiri pada mouse-nya, tahan. Ya, jadi. Nah, jadi kita sudah bisa membuat sebuah puzzle berbentuk kotak. Nah, jadi nanti kalau kamu yang punya printer boleh langsung dicetak, atau yang tidak punya juga nggak apa-apa. Nah, kamu bisa langsung cetak dan potong ya. Potongnya harus hati-hati dengan menggunakan gunting. Nah, tapi kita tidak langsung membuat hasilnya, tidak perlu menggunting kertasnya ya. Kita hanya belajar membuat di Microsoft Office Word. Nah, jadi beginilah langkah-langkah membuat puzzle di aplikasi Microsoft Office Word. Yang pertama yang dibutuhkan adalah satu puzzle dulu, ya. Satu puzzle berbentuk kosong tanpa ada warna, hanya garisnya saja. Kemudian kita copy, kita gandakan. Cara menggandakannya seperti tadi, kita klik dulu shape-nya, kemudian tekan tombol CTRL, klik kiri pada mouse, tekan dan seret ke tempat yang kita tentukan. Nah, ya. Nah, sudah jadi. Nah, ya. Nah, kemudian untuk menggandakan secara banyaknya, kita klik semuanya. Ya, cara mengklik semuanya bagaimana? Tekan dulu tombol CTRL, pilih kotak pertama, ya. Boleh dari sini, kotak yang tengah ini, boleh dari sini juga boleh, terserah. Pastikan pada garisnya membentuk mouse seperti ini. Nah, panah kursornya ada tanda tambah dan panah warna putih dan ada kotak. Nah, klik, kemudian klik lagi. Nah, harus muncul panahnya. Kalau begini kan kursornya masih kayak huruf I kan. Nah, kita pastikan kita dekati garis pinggirnya. Nah, ini. Nah, kemudian tekan tombol CTRL. Nah, pastikan pada garisnya ya, bukan pada tengahnya. Pada garisnya ini. Tekan tombol CTRL di keyboard ya, membentuk panah dan tanda tambah kiri dan lepas. Nah, beginilah cara membuat melipat gandakan sebuah kotak ya.
Nah, jadi beginilah anak-anak teacher, materi kita hari ini membuat sebuah puzzle ya berbentuk kotak. Nah, semoga materi ini bermanfaat bagi kamu dan bagi kamu yang memiliki komputer, kamu boleh mempraktikkannya dan melakukannya dan boleh mengirim contoh gambar yang sudah kamu buat ke teacher. Oke, buatlah sebuah kotak persegi ya. Ukurannya juga boleh sama 4 kali 3 ya, kamu tentukan ya. Ya, tadi di sini ukuran gambarnya adalah 12 kali 12. Nah, kalau kamu mau membaginya cuma ini kan tadi panjangnya 3, lebarnya 3, panjangnya 4. Nah, kamu boleh bebas membuatnya sesuai dengan ukurannya. Ya, tapi bila ingin lebih mudah dan sederhananya, kamu boleh mengikuti yang ukuran yang teacher buat ini juga boleh. Oke? Nah, baiklah anak teacher, demikianlah materi komputer kita hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.